Kamu dengar sesuatu? Itu bukan apa-apa, cuma tetesan air. Kamu lagi jalan sendirian, menyusuri koridor gelap tanpa membawa apapun kecuali ponsel yang menerangi jalanmu. Kamu lihat sosok besar di ujung koridor. Kamu nggak tahu apa itu, tapi sosoknya yang besar berbahu bidang dan memakai jas lab. Kamu berhenti, dan tak ada tempat untuk pergi kecuali maju ke arah sosok itu atau kembali ke tangga. Tiba-tiba sosok itu melesat cepat ke arahmu. Kamu merasa seperti terpaku di tempat. 4 jam sebelumnya, kamu dan 2 temanmu memutuskan untuk menyelinap ke dalam pabrik bahan kimia terbengkalai untuk bikin beberapa video keren buat diunggah di media sosial. Kamu menentang ide ini karena lokasinya yang seram, tapi teman-temanmu ngotot videonya bakal ditonton banyak orang dan jadi viral. Jadi, kamu ambil sepeda, lampu senter, dan alat bela dirimu, serta berangkat ke sana. Saat ini sudah malam, jadi kamu pasang lampu sepedamu dan mengayuhnya. Setelah beberapa kilometer, kamu belok ke jalur setapak melalui hutan lebat sampai tiba di depan pagar baja yang mengitari pabrik itu. Kamu dan teman-temanmu pernah ke sana sebelumnya, tapi belum pernah melewati pagar ini. Meskipun ada sejumlah tanda peringatan, kamu keluarkan tangmu dan mulai memotong pagar. Menurut legenda yang beredar, pabrik ini ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah beroperasi dengan kapasitas penuh. Lalu, suatu hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan evakuasi besar-besaran dari pabrik dan kota di sekitarnya. Sejak saat itu, pabrik dikosongkan. Nggak ada bahaya kesehatan, tapi orang-orang yang tinggal di kota dekat situ telah melaporkan melihat berbagai hal. Sosok bergerak dalam bayangan. Lampu acak berkedip-kedip di pabrik, meskipun tak seorang pun di sana. Telah ada laporan tentang teriakan keras di tengah malam. Setelah mendengar berbagai kisah ini, bulu kudukmu meremang dan kamu gemetar ketakutan. Di sisi lain, kedua temanmu sembrono dan bersemangat. Setelah memotong pagar, kamu tinggalkan sepeda dan bergerak ke pabrik. Kamu melewati area parkir dengan mobil-mobil diparkir di tempat yang ditentukan. Mobil-mobil lain kelihatan terbengkalai dengan pintu yang masih terbuka. Kamu sampai di pintu masuk pabrik, tapi pintunya dirantai. Teman-temanmu menggoncangnya, tapi tak bergerak. Kurasa petualangan sudah selesai, tapi seorang temanmu mengambil batu serta menghantamkannya ke jendela, dan kamu beserta 2 temanmu memanjat lewat sana. Kamu memasuki pabrik dan situasinya gelap pekat, lantai lengket dan udara berdebu. Kamu cabut sentermu dan menerangi ruangan. Tempat ini tertutup bahan hitam yang sulit dikenal. Beberapa benda dilempar begitu saja seolah-olah orang-orang cuma berusaha untuk sampai ke pintu keluar. Sejauh ini, kelihatannya nggak ada yang seram. Pabrik itu sangat besar, jadi butuh banyak waktu untuk menjelajah. Temanmu mengambil ponselnya dan memulai siaran langsung di media sosial. Dia menceritakan seluruh perjalanan dan banyak orang yang menonton. Mereka berkomentar dan membagikan pemikiran mereka. Tiba-tiba, kamu dengar jeritan dari jauh di dalam gedung. Kamu berpelukan ketakutan dengan temanmu dan hampir saja berlari keluar. Tapi temanmu yang merekam apa yang sedang terjadi ngotot agar kamu terus maju. Jalan panjang dan membingungkan. Kamu temukan peta pabrik yang ngasih tahu kamu kemana harus pergi. Kamu sadari kamu baru masuk lobi resepsionis dan masih banyak tempat yang akan dikunjungi. Lampu yang berkedip-kedip berasal dari lantai 2 di ruangan yang menghadap kota, nggak jauh dari tempatmu berada. Kamu bergerak ke lantai atas dengan langkah yang sangat lambat, tapi tangganya nggak begitu stabil. Setelah beberapa langkah naik, salah satu anak tangga patah dan kakimu nyangkut di bawah hingga hampir jatuh. Teman-temanmu membantumu naik. Kamu sampai di lantai 2 dan mencoba mencari ruangan yang lampunya berkedip-kedip. Masalahnya, listrik mati secara acak, atau mungkin nggak begitu acak. Kamu putuskan untuk berpencar agar bisa menjelajahi area yang lebih luas. Syukurlah, kamu punya walkie-talkie untuk berkomunikasi, tapi suasana masih seram. Kamu berjinjit ke tiap ruangan. Barang-barang yang kamu lihat tidak pada tempatnya menunjukkan bagaimana orang cuma berkemas dan melarikan diri. Tiap ruang selalu lebih seram dibanding ruang berikutnya. Kamu arahkan lampu sentermu ke seluruh ruangan untuk mencari petunjuk. Apapun yang mungkin menjelaskan apapun. Kamu dengar listrik statis dari walkie-talkie dan bunyinya makin keras. Kamu tak bisa mematikannya. Lalu kamu dengar suara-suara di balik gemerisik listrik statis. Kedengarannya nggak kayak teman-temanmu. Suara itu lalu bilang, "Pergi," dengan pekikan bernada tinggi.
Hampir saja walkie-talkiemu terjatuh, lalu lampu di ruangan tempat kamu berdiri mulai berkedip-kedip. Kamu panik dan berlari keluar ke arah teman-temanmu. Kamu menabrak banyak benda dan menjatuhkannya. Teman-temanmu bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Kamu jelaskan semua kepada mereka dan mereka melangkah memasuki ruangan untuk melihat apa itu semua masuk akal. Tapi mereka nggak menemukan apapun yang aneh. Lampu nggak berkedip, walkie-talkie diam. Apa kamu cuma kebayang-bayang? Temanmu masih merekam semuanya secara langsung. Sekarang makin banyak orang menonton siaran langsung itu. Kamu nggak mau buang-buang waktu, maka kamu dan 2 temanmu bergerak lebih masuk ke dalam pabrik. Kali ini keadaan benar-benar hitam pekat karena nggak ada jendela. Menyeramkan. Kamu lihat jas-jas lab berserakan di seluruh lantai mirip orang. Ada ruangan di masing-masing sisi dinding yang berisi mesin-mesin dan peralatan. Kebanyakan ruangan dikunci dan butuh kode untuk masuk. Satu-satunya masalah adalah listrik mati. Baterai lampu sentermu mulai melemah, jadi kamu beralih ke senter di ponselmu. Teman-temanmu masih siaran langsung, tapi ketika kamu masuk lebih jauh, sinyalnya terputus. Walkie-talkie pun nggak berfungsi. Keadaan sangat lembab, ruangan menggemakan suara seram. Tiap langkah beresonansi di sekitar koridor yang memanjang, membuat seolah-olah ada orang yang membuntutimu. Saat itulah kamu dengar langkah-langkah kaki dari salah satu ruangan. Legenda bilang ada makhluk yang tinggal di sini dengan lengan memanjang, gigi-gigi tajam, dan mata merah bersinar. Makhluk ini berkeliaran di sekitar koridor sambil menggores dinding dengan cakarnya yang tajam. Sebagian orang bilang makhluk ini tersesat dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Dan yang lainnya bilang itu anjing yang sedang berusaha mencari jalan di dalam. Temanmu merekam semuanya dengan ponselnya tanpa disiarkan langsung untuk diunggah kemudian. Tiba-tiba, kamu dengar sesuatu yang gak pernah ingin kamu dengar. Goresan di dinding. Kamu dan kedua temanmu saling berpandangan dengan mata melotot dan berlari. Sekali lagi, kamu menjatuhkan berbagai barang dan menimbulkan banyak keributan. Kamu sampai di jalan buntu. Kita berada di titik itu. Kamu lihat sosok besar berbahu lebar dan pakaian yang mirip jas lab. Sosok itu berlari ke arahmu. Kamu coba membuka semua pintu di koridor dan akhirnya salah satunya bisa dibuka. Kamu masuk dan membanting pintu hingga tertutup. Makhluk itu mulai memukuli pintu, mencoba untuk masuk. Kamu sedang merekam ini di ponselmu. Kamu merangkak ke jendela kaca untuk melihat makhluk apa itu, tapi cuma bisa melihat sekilas makhluk itu melarikan diri. Kamu kehilangan kedua temanmu dan tersesat. Kamu ingin pergi dari sini. Peta pabrik di dalam ruangan itu menunjukkan jalan keluar. Kamu periksa apa keadaan aman dan keluar. Kamu foto peta agar tahu kemana harus pergi, tapi kamu hanya berputar-putar. Kamu dengar teman-temanmu di luar dan bergegas ke arah mereka. Mereka berusaha memanggilmu, tapi kehilangan kamu ketika berpencar. Kamu tinggalkan pabrik, naik ke atas sepedamu untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di jalan utama di luar hutan, kamu menoleh untuk melihat apa ada hal aneh yang terjadi di pabrik itu. Kamu lihat lampunya berkedip di ruangan tempat kamu tadi berada. Kamu gemetar dan pulang. Jangan khawatir, tak ada sedikit pun dari semua ini yang nyata. Lampu yang berkedip itu cuma lampu bertenaga baterai yang padam secara acak. Dan makhluk yang diduga mengejarmu adalah teman-temanmu yang ngerjain kamu. Nggak ada makhluk di sana. Dan bunyi-bunyi lain yang kamu dengar cuma hewan-hewan tersesat yang ketakutan mendengar sebuah kegaduhan. Video itu banyak ditonton dan menjadi viral di media sosial. Tapi, seseorang menyebut satu sosok dalam pantulan kaca selama siaran langsung. Apa itu?